adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Purnama. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bab 5, yakni kalor dan perpindahannya. Yuk, langsung aja ke materinya ya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat gambar awal terkait bab 5 ya, kalor dan perpindahannya. Ini bukunya sesuai dengan buku Kemendikbud Kurikulum 2013, edisi revisi 2017 ya. Oke, nah ini ada gambar seorang anak ya berbaju SMP yang mendekati api unggun ya. Oke. Kemudian ada tulisan kalor. Lihat arah tanda panahnya ya, dia dari kiri ke kanan ya. Oke. Jadi dari api ke si anak-anak tersebut. Oke. Kalau kita bisa tebak, ini kan tulisannya kalor ya. Kira-kira apa sih? Itu kalor kan bergerak dari api. Kalau api kita terbayangkan tentunya adalah panas, berarti panas kayaknya ya, yang kan bergerak dari api ke si anak tersebut. Nah, oke, kira-kira apa sih itu kalor? Nah, kita akan pelajarinya lebih lanjut ya. Ada beberapa bagian yang sebenarnya sudah kalian pelajari waktu kalian sekolah dasar ya. Kalau nggak salah sekitar kelas 5 atau kelas 6 ya. Istilah-istilah penting yang kita akan pelajari ya. Nah, pertama ada energi panas, lalu ada kalor, lalu ada kalor jenis, lalu ada perubahan wujud, konduksi, konveksi, dan radiasi. Khusus yang ketiga terakhir kan itu kalian sudah pelajari waktu SD ya. Oke, yuk langsung aja. Nah, kamu tentunya pernah membantu ibu atau bapakmu memasak ya di dapur. Oke, ya iyalah ya di dapur. Oke, nah pada saat memasak, kamu menggunakan energi panas api untuk menaikkan suhu air atau minyak kan ya. Nah, dalam bab ini kamu akan belajar bagaimana sih perubahan pada benda akibat perubahan energi panas pada benda itu. Nah, untuk itu coba yuk kita bandingkan energi panas yang dikandung benda melalui kegiatan berikut. Oke? Yuk. Ayo kita lakukan. Oke? Misalnya, oke, kamu memiliki segelas air dan seember air. Suhu keduanya sama nih, misalnya 50 derajat Celcius. Apakah energi panas yang dikandung air di dalam gelas tersebut sama dengan energi panas yang dikandung air di dalam ember? Nah, ini pertanyaannya. Ya, coba ajukan hipotesis kalian. Apakah energi panasnya sama yang dikandung oleh air dalam segelas air dengan seember? Oke, dari segi ukurannya tentunya berbeda ya. Oke. Nah, kalian tentunya bisa pause dulu videonya, kalian coba buat hipotesa kalian. Oke, coba sementara. Sama kak? Berbeda kak? Nah, oke. Nah, kita coba lakukan sekarang kegiatan. Ambillah air 100 gram. 100 ml. Ya. Letakkan di dalam gelas beker. Gelas beker ini adalah gelas yang biasanya kalian temukan di laboratorium IPA. Oke, ukur suhunya. Oke, ukur suhu awalnya. Oke. Panaskan air itu dengan bantuan pembakar spiritus. Lalu ukur waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu 60 derajat Celcius. Nah, ulangi langkah 1 dan 2. Oke. Nah, untuk sekarang airnya 200 gram. Oke, 200 ml, 2 kali lipat dari yang pertama. Oke, dengan pembakar spiritus yang sama. Panaskan juga sampai suhunya 60 derajat Celcius. Dengan anggapan tempat memanaskannya sama, otomatis suhu awalnya juga sama. Oke. Nah, oke, menalar dan mengkomunikasikannya sekarang. Oke. Nah, kenaikan suhu air ya berasal dari energi panas pembakar spiritus yang menyala kan ya. Nah, berdasarkan data pengamatanmu, buatlah keterkaitan antara massa dan suhu benda dengan banyaknya energi panas yang dikandung oleh suatu benda. Nah, sebelum menjawab, oke, menalar dan mengkomunikasikannya, dari 3 langkah yang sudah kita baca, nah, coba kita tebak berapa waktu yang diperlukan. Oke, kira-kira sama apa enggak sih? Oke, pertama memanaskan yaitu 100 ml air. Oke, lalu yang kedua memanaskan 200 ml air. Banyakan ya, yang 200 ml. Secara logika dan secara fakta tentunya, oke, waktu yang diperlukan untuk memanaskan air yang 200 ml tentunya akan lebih lama.
Oke, secara ideal dia pasti akan 2 kali lebih lama. Misalnya 100 ml itu perlu waktu 3 menit. 200 ml perlu waktu 6 menit misalnya. Jadi 2 kali lipat. Nah, makin lama kita panaskan berarti energi ya pemanasan yang dilakukan itu juga makin lama. Karena makin lama tentu pemanasan ya dalam hal ini adalah energi ya. Pemanasannya itu akan makin banyak. Kayak gitu ya. Otomatis energi panas yang diterima oleh air yang 200 ml itu 2 kali lipat lebih banyak daripada air yang 100 ml. Berarti sekarang udah sama nih. 60 derajat Celcius 100 ml, 60 derajat Celcius juga yang 200 ml. Tapi kandungan energinya yang mana lebih besar? Iya, benar. Yang 200 ml. Oke. Nah, dengan seperti itu berarti kita bisa jawab juga dong. Yang segelas dengan seember. Dari segi ukuran tentu embernya jauh lebih banyak kan ya. Kandungan airnya. Otomatis dengan langkah 1 2 3 tadi ya antara yang 100 ml dengan 200 ml berarti yang memiliki energi panas yang lebih besar adalah yang seember. Ya. Nah, coba kita buat keterkaitan sekarang antara massa dan suhu benda dengan banyaknya energi panas yang dikandung oleh suatu benda. Berdasarkan kegiatan ini kan kita bisa dapatkan hubungan antara sebentar dulu, hubungan antara massa ya dan suhu dengan banyaknya energi panas benda. Berarti di sini kita akan membuat 2 hubungan ya. Baik, yang pertama adalah massa. Nah, dengan energi panas. Panas kakak nulisnya ya, energi panas kayak gitu. Nah, bagaimana sih keterkaitannya? Nah, berdasarkan langkah tadi, ya kegiatan tadi, antara yang 100 gram dengan yang 200 gram. Yang mana memiliki energi panas lebih besar? Ya, yang massanya lebih besar. Jadi makin besar massanya, ya, maka energi panas yang dimiliki, ya dengan catatan jenis bahannya sama ya, air-air kayak gitu. Makin besar massanya, maka energi panas yang dikandung juga akan makin besar. Berarti keterkaitan adalah berbanding lurus namanya. Ya, jadi makin besar massanya, maka energi panas yang dikandung juga akan makin besar. Kita udah dapat hubungan satu buah hubungan. Lanjut yang kedua nih, suhu benda dengan energi panas benda. Nah, berdasarkan yang tadi, kan suhu awalnya nih airnya 100 gram nih, ya, 100 gram. Ya, suhu awalnya anggap kalau suhu ruangan biasanya paling 25 kayak gitu loh ya. Sekarang dipanaskan. Berarti kan ketika memanaskan kita akan memberikan energi, ya, memberikan energi kepada air tersebut sampai di sini 60 derajat Celcius katanya. Ya. Secara logika dari secara perasaan kayak gitu ya. Kalau kita makin terasa sakit tangannya ketika dicelupkan ke sebuah air, berarti dia makin panas, berarti makin besar energinya. Antara 25 derajat Celcius dengan 60 derajat Celcius, kira-kira mana sih yang berpeluang membuat tangan kita lebih sakit? Ya, yang 60 derajat Celcius. Otomatis hubungan antara suhu, ya, tingkat suhu dengan energi panas, ya, adalah juga berbanding lurus. Artinya apa? Makin besar, ya, makin besar suhu benda, makin besar suhu benda, maka energi panas yang dimiliki juga makin besar, ya, kayak gitu. Nah, itu dia untuk ya sampai di sini ya. Berarti kita sudah paham bagaimana hubungan antara massa dengan energi panas, lalu suhu tingkat suhu dengan energi panas, ya. Baik, kita lanjut. Nah, pengertian kalor. Nah, suhu menyatakan tingkat panas benda.
benda memiliki tingkat panas tertentu kan ya, karena di dalam benda terkandung energi panas. Ya. Oke, seperti yang telah kamu lakukan dalam kegiatan penyelidikan tersebut, bahwa segelas air dan seember air yang bersuhu sama memiliki energi panas yang berbeda. Ya, untuk menaikkan suhu 200 gram air memerlukan energi panas yang lebih besar daripada 100 gram air. Oke, nah pada suhu yang sama, zat yang masanya lebih besar mempunyai energi panas yang lebih besar pula. Sesuai dengan keterkaitan yang telah kita tuliskan bersama-sama, ya. Makin besar masanya, energi panas yang dimiliki juga makin besar. Ya. Oke, nah ayo kita pelajari. Oke, apa sih yang kita pelajari? Yaitu banyaknya energi yang berpindah. Lalu mengapa penting ini dipelajari? Pemahaman tentang kalor berguna untuk berbagai bidang kehidupan. Banyak sekali alat-alat ya yang pada akhirnya memanfaatkan konsep dari kalor. Oke, otomatis materi yang akan kita pelajari sekarang ini berguna, bukan tidak ada gunanya. Ya, oke. Otomatis gambar di awal tadi, waktu di awal bab, sekarang lebih tercerahkan. Ya, benar itu adalah energi panas yang bergerak ya dari api ke si anak. Apakah mungkin dia bergerak ke arah sebaliknya? Nah, kalian bisa akan menjawabnya sekarang. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Secara sederhana berarti kalor ini adalah energi panas. Ya, energi panas benda. Kalau suhu itu adalah tingkat panas suatu benda. Kalau adalah energi panas benda. Bagaimana sifatnya? Dia bergerak atau berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sekarang coba kita berarti jawab. Apakah mungkin kalor itu bergerak dari api ke si anak? Ya, benar. Karena dia bergerak dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Apakah mungkin sekarang kalornya bergerak dari tangan si anak atau tubuh si anak ke api? Ya, nggak mungkin. Terkecuali suhu si anak bisa melebihi ya suhu dari si api. Ya, oke, namanya Fantastic Four ya. Oke, nah jadi dia nggak bisa karena dari segi suhunya tentu jauh. Api unggun memiliki suhu yang lebih tinggi, makanya dia menekan. Dengan logika berarti si anak ini sedang kedinginan mencari kehangatan. Nah, itu ya. Oke, nah jadi kita udah dapat besaran baru nih, yakni kalor. Ya, jadi kalor itulah besaran juga. Dia termasuk besaran turunan. Jangan sampai terbalik ya. Kalau suhu besaran pokok. Kalau dia kalor ya itu adalah besaran turunan. Nah, ini biasanya keluar nih. Oke, hati-hati ya. Oke, adik-adik kita lanjut. Nah, 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Ya, sekali lagi 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air hingga naik dia sebesar 1 derajat Celcius. Inilah standar 1 kalori. Sama kayak di kelas 7 di bab awal kita belajar mendefinisikan 1 meter, 1 kilogram, lalu 1 detik atau 1 sekon ya. Di sini juga kita mendefinisikan 1 kalori itu apakah kayak gitu. Ya. Nah, 1 kalori ya, 1 kalori itu sama dengan 4,184 Joule. Sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Ya, perlu diketahui, satuan dari kalor kan ya, kita harus tahu bahwa sebagai bentuk energi dalam SI kalor mempunyai satuannya Joule. Ya. Satuan kalor yang populer yang sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. Jadi kalau satuan internasionalnya itu adalah Joule, tapi yang lebih populer pada kemasan biasanya ya itu adalah kalori. Ya, ini biasanya kita identikan dengan lemak. Padahal kalori itu adalah energi panas. Ya, energi panas. Energi panas salah satunya tergantung juga di lemak.
Nah, ya jadi di lemak juga ada energi panas, di karbohidrat juga ada. Berapa besarnya? Nanti kita akan belajar ya. Nah, kembali lagi ke kotak biru ini, ya. Jadi 1 kalori itu sama dengan 4,184 Joule. Sering dibulatkan itu menjadi 4,2 Joule, ya. Nah, adik-adik juga harus menguasai perubahan sebaliknya. Jadi kita kan udah tahu 1 kalori, ya disingkat biasanya kali, itu kan sama dengan 4,2 Joule nih. Nah, bagaimana kalau 1 Joule itu berapa kalori, Kak? Nah, jadi tinggal kita bagi aja tuh, ya. Tinggal bagi aja 4,2, ya. Sehingga kita akan dapatkan 1/4,2, ya, kal. Maka kita akan dapatkan 0,24, ya, kalori. Berarti 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori, ya. Oke, ini penting pada saat nanti ada soal yang membutuhkan konversi dari kalori ke Joule ataupun Joule ke kalori, kalian bisa. Kayak gitu ya. Oke, yuk kita lanjut. Baik. Ya. Nah, tubuh kamu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Ya. Perhatikan gambar 4.3. Yang ini ya. Oke. Setelah dia dekat api unggun, sekarang dia sedang makan nih. Ya. Nah, energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, bukan joule, kilokalori. Sering disingkat dengan kakal. Ya, kilokal. Ya, oke, atau kal. Lihat, K-nya huruf kapital. Ya. 1 kal, K huruf kapital ya, makanan itu sama dengan 1000 kalori. Ya sama ya kan, karena K yang di depannya itu adalah kilo. Nah, ya berarti kan kalau dijadiin kalori kan turun 3 kali 1000, jadi 1000 kalori. Ya, kita menggunakan kilokalori untuk makanan karena kalori terlalu kecil untuk dipakai mengukur energi pada makanan yang dimakan, agar bilangan yang dikomunikasikan tidak terlalu besar. Ya, oke. Nah, berapa sih ya energi panas yang dimiliki oleh makanan-makanan yang kita makan? Nah, di sini ada gambarnya langsung ya. Oke, kalau lemak, tiap 1 gramnya mengandung 9 kal, berarti 9.000 kalori. Ya. Lalu kalau karbohidrat, ya, setiap 1 gramnya itu mengandung 4.000 kalori. Ya, atau 4 kal, K huruf kapital. Lalu kalau protein, ya, dia mengandung 4 kal per gram. Jadi 1 gramnya 4.000 kalori juga. Dari sini berarti yang paling besar memiliki energi panas tiap 1 gramnya adalah ya lemak. Oke. Nah, pada saat makan ya kamu mendapatkan asupan energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas. Jadi makanan itu memiliki energi kimia. Sampai di tubuh diambil sel-sel makanannya diubah menjadi energi panas. Ya, salah satunya kan menjadi kita bergerak, bisa bergerak. Ya, jadi sama kayak kita makan bensin kalau motor ya, kalau mesin ya, kayak gitu ya. Zat gizi makanan mengandung energi kimia, ya, yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Ya, oke. Salah satunya juga ini kan bersuara perlu energi juga, jadi diubah dalam bentuk energi suara juga, kayak gitu ya. Pernapasan juga perlu energi, ya, kayak gitu. Ya, oke. Sebagai energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh, ya, untuk mempertahankan suhu tubuh biar suhu kita optimal di kisaran 35, ya, oke, 35, 36 kayak gitu ya. Nah, saat kamu sedang kedinginan, kamu akan menggigil, kayak gitu kan ya, ya, untuk mempercepat metabolisme tubuh, ya, karena kedinginan kita harus memanaskan diri. Caranya menggigil biar metabolisme tubuh ya itu semakin cepat sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Oke. Nah, perlu diketahui juga adik-adik, setiap makanan kemasan harus tercantum kandungan energinya. Oke. Nih, coba lihat nih. Ini dia salah satu contoh. Oke, dalam kemasan makanan tercantum ya berapa kandungan energinya. Ya,
Di sini tertulis 146 kal. Ya, K besar nih berarti kilokalori. Nah, isi ada sama dengan titik Joule, berarti kita disuruh ngubah nih. Ya, biar dia dalam bentuk Joule. Nah, oke, langsung aja yuk kita kerjain ya. Berarti kita ubah dulu nih jadi kilokalori ya. Jadi kan 146 kali 1000 jadi gitu kan ya. Berarti hasilnya adalah 146.000 kalori. Ya, K kecil ini udah kecil. Nah, 1 kalori kan berapa tuh? 1 kalori kan sama dengan berapa? 4,2 Joule. Berarti 146.000 kalori sama dengan ya 146.000 kali 4,2. Nah, coba dikaliin. Ya, ini langsung kakak juga bantu dengan kalkulator sama-sama. 146 tuh 23 kali 4,2. Nah, hasilnya adalah di sini kakak tulis ya. 613.200 Joule. Sudah dia dapat tuh. Ya, kita sudah dapat 146 kilokalori itu sama dengan 613.200 Joule. Oke. Nah, itu dia ya, kita sudah dapat. Oke. Oke, adik-adik kita lanjut. Nah, ini ada poin yang pertama ya, kalor dan perubahan suhu benda. Pada kegiatan sebelumnya, kamu telah mengamati bahwa air jika diberi panas dari pembakar spiritus yang menyala, ternyata suhunya naik. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor atau energi panas atau dipanasin gitu loh ya. Oke, sama kayak kita kalau diejek-ejek nih, ya. Berarti kita diberi kalor tuh, makanya energi kita bisa jadi gede, ya. Nah, sebaliknya suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu, ya. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin, mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor itu dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Oke, nah telah kamu ketahui pula bahwa kenaikan suhu oleh kalor dipengaruhi massa benda. Ya, dipengaruhi oleh massa benda. Untuk menaikkan suhu yang sama, air yang bermassa 200 gram memerlukan kalori yang lebih besar kan ya daripada air yang bermassa 100 gram. Tadi kan kita sudah lakukan ya percobaan sebelumnya, pembahasan percobaannya sebelumnya. Jadi yang 200 gram tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, apakah yang mempengaruhi kenaikan suhu hanya jumlah kalor dan massa benda? Ini ada pertanyaan. Jadi kita harus jawab nih. Untuk memahaminya, yuk coba lakukan kegiatan berikut. Nah, mengamati dan menalar. Selain jumlah kalor, apa sih yang mempengaruhi kenaikan suhu benda? Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, pertama siapkan 200 gram minyak kelapa dan 200 gram air. Ya, ukur suhu mula-mula minyak kelapa. Kemudian panaskan dan ukur waktu yang diperlukan untuk mencapai 60 derajat Celcius. Ulangi langkah 2 untuk 200 gram air dengan pembakar spiritus yang sama. Nah, berdasarkan data pengamatanmu, jawab permasalahan dalam penyelidikan. Oke. Nah, berarti kita disuruh menaikkan suhunya sampai 60 derajat Celcius. Secara logika berarti kita akan menentukan yang mana sih lebih cepat atau lebih lama dalam menaikkan suhunya. Antara minyak kelapa dan air. Tebakan kalian yang mana sih? Ya, benar. Yang lebih cepat untuk dinaikkan suhunya adalah minyak kelapa. Ya, berarti masanya sama nih, 200 gram air.
200 gram ya. Terus suhu yang dituju juga sama, 60 derajat Celcius. Ternyata waktunya bisa berbeda. Berarti ada faktor jenis bahan. Ya. Oke, kegiatan kamu menunjukkan bahwa kalori yang diperlukan untuk ya menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu dipengaruhi juga oleh jenis benda. Ya, besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal ini adalah kalor jenis. Ya, jadi faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi kenaikan suhu benda, ya, mudah tidaknya dia menerima kalor, ya, itu adalah jenis benda. Dalam hal ini, ya, disimbolkan dengan kalor jenis. Ya, biasanya disimbolkan dengan C kecil. Oke. Nah, ingat kembali bahwa perubahan suhu benda pada skala Celcius itu sama dengan perubahan suhu pada skala Kelvin. Mengapa sama? Ingat lagi pelajaran suhu sebelumnya ya, karena skala antara Celcius dan Kelvin itu sama, yakni 5. Oke, itu dia. Nah, tabel 4.1 menunjukkan kalor jenis beberapa bahan. Kamu dapat mengamati bahwa bahan yang berbeda, ya sekali lagi, bahan yang berbeda, itu memiliki kalor jenis yang berbeda pula. Oke, nah coba dilihat nih, kalor jenis beberapa bahan. Di sini ada bahannya air, alkohol, aluminium, karbon, pasir atau grafit, ya, besi, tembaga, dan perak. Kalori jenisnya, nah satuannya adalah joule per kilogram Kelvin. Ya, artinya, oke, berapa joule sih yang diperlukan untuk menaikkan 1 ya kilogram suatu bahan sebanyak 1 Kelvin. Ya. Kalau kita lihat yang paling gede adalah air, 4184. Berarti perlu 4184 joule energi panas sebesar itu ya untuk menaikkan 1 kilogram air agar naik suhunya 1 Kelvin. Bandingkan dengan perak, hanya perlu 235 joule untuk menaikkan 1 kilogram perak agar naik suhunya 1 Kelvin. Ya, pantas di sini. Ya. Oke, air yang bakal lebih lama ketika kita akan naikkan suhunya. Makanya kalau masak kan pasti lebih mudah biar panas itu pakai minyak kelapa kan ya. Oke, yuk kita lanjut. Dari kegiatan tersebut, ya kamu dapat menyimpulkan hasilnya sebagai berikut. Ya, kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda. Itu yang pertama, berarti jenis benda. Ya. Makin besar kenaikan suhu benda, kalori yang diperlukan makin besar pula. Berarti itu yang kedua. Ya, besarnya kenaikan suhu benda atau perubahan suhu benda. Yang ketiga, makin besar massa benda. Ya, kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Berarti ada yang ketiga nih faktornya, yaitu massa. Maka dari sini kita bisa simpulkan ya, jika kita tuliskan dalam rumus matematis ya, maka kalori yang diperlukan untuk kenaikan suhu ya itu sama dengan kalor jenis kali massa benda kali kenaikan suhu. Ya, sekali lagi kalori yang diperlukan untuk kenaikan suhu ya, kalori yang diperlukan untuk kenaikan suhu itu sama dengan ya kalor jenis kali massa benda, ya kan massa akan mempengaruhi, dan yang terakhir lah kenaikan suhu atau besarnya perubahan suhu. Misal suhu awalnya 10, suhu akhirnya 30, berarti perubahannya berapa? 30 kurang 10, akhir kurang awal. Kan itu caranya ya, 20 berarti kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Oke. Kalau kita tuliskan secara matematisnya, kesimpulan di atas dapat dilambangkan sebagai berikut. Q itu adalah kalori yang diperlukan ya, ataupun yang dilepaskan juga ya. Oke, itu sama dengan C kalori jenis ya, kali massa benda simbolkan dengan M, kali delta T itu adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu. Akhir kurang awal. Ingat, delta itu adalah akhir kurang awal, besarnya perubahan. Kalau sekarang delta T berarti besarnya perubahan suhu. Oke. Di sini dia tulis dengan T kecil ya. Kalau biasanya ya T-nya itu digunakan T besar sebenarnya ya. Oke, nah kita lanjut nih ke poin yang kedua. Sampai di sini
ya di halaman 162 ya kalau di buku ini, berarti kita sudah dapat ya persamaan matematis ya untuk menghitung ya kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu ataupun kalor yang dilepaskan juga sama nanti ya. Oke, cuma nanti nilainya dia negatif berarti. Oke, untuk kalor yang dilepaskan.